Usai bendera terbalik, Indonesia lagi-lagi dikecewakan Malaysia gara-gara wasit masih hangat soal bendera Indonesia yang terbalik pada buku panduan SEA Games 2017 Malaysia. Saat ini muncul masalah baru mengenai dugaan kecurangan Malaysia dalam pertandingan sepak takraw. Pada pertandingan final sepak takraw putri yang mempertemukan Malaysia dengan Indonesia, tim sepak takraw putri memutuskan WO dari pertandingan. Tim putri sepak takraw merasa dicurangi oleh wasit saat pertandingan set kedua, padahal saat itu Indonesia unggul 16-10. Protes dilakukan karena servis yang dilakukan tim Indonesia sering digagalkan oleh wasit. Dilansir bolasport.com dari Humas Kemenpora, pertandingan tersebut juga dihadiri oleh Menpora Imam Nahrawi. Usai para pemain dan ofisial tim Indonesia meninggalkan lokasi pertandingan, dalam sebuah video menunjukkan Menpora Imam Nahrawi memberikan motivasi kepada para pemain. Dalam video tersebut terlihat jika para pemain merasa sedih dan kecewa. Hasil pertandingan kemungkinan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio pun menyesalkan insiden terbaliknya bendera merah putih pada buku panduan SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia memastikan TNI telah berkoordinasi dengan pihak kedutaan terkait hal itu. Hal itu dikatakan Gatot saat memberi kuliah umum di salah satu kampus di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Gatot meminta masyarakat menerapkan azas praduga tak bersalah. Ia juga berharap masyarakat Indonesia berpikir positif lantaran pihak panitia telah meminta maaf atas insiden tersebut. Namun demikian, Gatot tetap menyesalkan insiden terbaliknya bendera merah putih pada buku panduan SEA Games 2017. Ia memastikan TNI telah berkoordinasi dengan pihak kedutaan terkait hal itu. Bukan SEA Games, souvenir bukunya bendera terbalik, Pak. Pendapat dari Pak. Saya cek kepada duta besar di sana, duta besar sudah mengajukan nota protes kepada pemerintah. Ya, sangat disayangkan sebagai negara tetangga seperti itu, tapi sudah ada permintaan maaf. Ya, terima kasih. Ya, kita harus berpikiran positif bahwa panitia juga sudah minta maaf, berarti ketidaksengajaan itu. Ya, terima kasih ya. Presiden Joko Widodo menyesalkan terjadinya insiden pemuatan foto bendera Indonesia terbalik di buku panduan resmi SEA Games 2017. Saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia. Pemerintah Indonesia masih menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia karena insiden pemuatan foto bendera Indonesia terbalik di buku panduan resmi SEA Games 2017. Namun menurut Presiden hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Hal tersebut disampaikan Presiden usai memberikan sertifikat tanah di kawasan Tamrin, Jakarta. Kita sangat menyesalkan kejadian seperti itu, tapi tidak usah dibesar-besarkan lah. Kita menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia dalam hal ini, karena ini menyangkut sebuah kebanggaan nasionalisme dari bangsa kita Indonesia. Saya kira nanti kita menunggu permintaan maaf resmi dari pemerintah Malaysia. Ya. Panitia penyelenggara SEA Games 2017, MASOK sudah mengeluarkan surat permintaan maaf terkait insiden itu. Dalam surat itu, pihak MASOK menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun usai permintaan maaf tersebut ternyata ada insiden berikutnya, yakni bendera Indonesia kembali dimuat terbalik dalam media massa Malaysia, koran Metro. Bendera terbalik ini termuat dalam infografis yang menjelaskan negara-negara peserta SEA Games dengan artikel bertajuk Mencari Jagoan edisi Minggu 20 Agustus. Ya, dan saudara, kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya konferensi pers antara Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Bapak Imam Nahrawi, dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Khairi Jamaluddin, di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur terkait insiden kesalahan bendera Indonesia pada buku panduan SEA Games. Bendera ini adalah simbol kemegahan negara kita dan juga sudah pasti negara Republik Indonesia. Untuk makluman pihak media juga, saya telah mengarahkan supaya semua buku-buku tersebut tidak diedarkan lagi, dan satu percetakan yang baru dibuat untuk perbetulkan kesilapan, dan kita akan hantar buku-buku tersebut kepada semua tetamu-tetamu
berhormat daripada semalam, terutamanya wakil-wakil kerajaan ASEAN dan sebagainya, sebagai buku menggantikan buku yang mengandungi kesilapan tersebut. Saya juga telah memaklumkan kepada Bapak Imam tadi bahawa Menteri Luar Indonesia telah pun berhubung dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Hanifah Ahmad, dan saya telah menerima panggilan daripada Datuk Seri Hanifah tadi, dan Datuk Seri Hanifah telah memaklumkan bahawa satu permohonan maaf rasmi akan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia kepada Kementerian Luar Republik Indonesia, dan permohonan maaf rasmi tersebut termasuk permohonan maaf rasmi saya pada tengah hari ini pada Bapak Imam secara lisan dan secara bertulis adalah satu langkah untuk menzahirkan kekesalan Malaysia sebagai tuan rumah terhadap apa yang telah berlaku. Akhir kata, saya harap atas semangat setia kawan, semangat serumpun, permohonan maaf ini dapat dipertimbangkan oleh Kerajaan Indonesia dan juga rakyat Indonesia, dan kita dapat terus membina hubungan yang baik antara kedua-dua negara. Bahawa hubungan ini saya rasa banyak yang lebih baik daripada kekurangannya, dan tanggungjawab kita adalah untuk memastikan bahawa selama sukan C ini kita dapat mengeratkan lagi silaturahim dan kita dapat meraihkan persahabatan antara Malaysia dan juga Indonesia. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Menteri Khairi yang saya hormati dan seluruh pejabat Kementerian Sukan Belia Malaysia dan seluruh rekan-rekan dari Indonesia, KOI CDM, Wakil Duta Besar, dan teman-teman wartawan yang saya banggakan. Kami sudah bertemu empat mata dengan Pak Khairi. Beliau adalah sahabat baik saya, sahabat dekat saya, dan selama ini sangat kuat menjaga hubungan untuk mempererat kita sebagai sesama negara serumpun. Tentu hubungan baik ini harus kita jaga selama-lamanya. Dan kita memaklumi juga bahwa momentum SEA Games adalah di mana seluruh negara-negara ASEAN bertemu, menguatkan persahabatan, sekaligus mengokohkan bahwa kita harus tetap bersatu, memberikan ruang yang baik bagi atlet, dan menjunjung tinggi kehormatan negara-negara yang ikut di SEA Games ini. Karenanya kami memaklumi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menpora Khairi, dan tentu kami akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden Jokowi agar proses lebih lanjut bisa dilaksanakan, dan kita berharap bahwa hal ini tidak terulang kembali, karena apapun bendera adalah simbol masing-masing negara yang harus kita hormati, dan ajang SEA Games adalah sebuah kehormatan untuk kita junjung tinggi bersama-sama. Karenanya Pak Khairi, kami memaklumi, dan tentu Menteri Luar Negeri kami juga sudah menyampaikan bahwa sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan tentu proses berikutnya akan ditindaklanjuti. Dan tentu ini tidak boleh membuat semangat atlet Indonesia kendor dan atlet yang lain kendor. Sebaliknya, jadikan sebagai pelajaran penting agar di masa-masa yang akan datang tidak terulang kembali. Karena kita ingin memberikan yang terbaik, dan tentu hati kita harus lapang, harus luas, apalagi dalam rangka menguatkan kita sebagai sahabat yang cukup erat. Saya pribadi dengan Pak Khairi, sahabat lama, dan tentu secara pribadi saya akan memaklumi itu dan maafkan itu. Tapi sebagai negara, tentu saya harus menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden surat yang
disampaikan oleh Pak Heri kepada kami, surat yang sangat berharga bagi pemerintah Indonesia. Karena sekali lagi, kiranya bendera merah putih sebagai simbol Indonesia untuk segera diperbaiki, dan saya juga membaca turunannya sampai di media-media di sini juga sempat dicetak dengan cetakan yang sama seperti yang kami terima semalam. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua dan tidak merubah sedikit pun persaudaraan dan persahabatan kita Indonesia dan Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara itu, Saudara, Komite Olimpiade Indonesia atau KOI meminta buku panduan SEA Games 2017 di Malaysia dicetak ulang karena bendera Indonesia terbalik. Ketua Umum KOI Erick Thohir menyesalkan terjadinya kesalahan tersebut. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir menyesalkan terjadinya kesalahan dalam pemuatan gambar bendera Indonesia terbalik yang termuat dalam buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam buku bertajuk Souvenir Spesial yang dibagikan kepada tamu undangan termasuk Menpora Imam Nahrawi saat upacara pembukaan Pesta Olahraga Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, terlihat kesalahan panitia pelaksana SEA Games 2017. Tidak hanya pada buku panduan SEA Games, harian Malaysia juga memuat gambar bendera Indonesia terbalik. Ketua Umum KOI Erick Thohir dalam rilisnya menyatakan insiden bendera Indonesia terbalik menunjukkan keteledoran dan ketidaktelitian. Meski persahabatan adalah warisan terbesar dalam olahraga, namun kesalahan dalam menampilkan atau menyajikan identitas negara lain tetap tidak bisa dibenarkan. KOI akan menyampaikan nota protes dan keberatan kepada Presiden NOC Malaysia Tunku Imran dan Sekjen Beng Chop Low tentang hal ini. KOI juga meminta buku panduan SEA Games 2017 ditarik dari peredaran setelah diganti dengan pemuatan bendera merah putih yang benar. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin meminta maaf atas insiden kesalahan pemasangan bendera Indonesia pada buku panduan pembukaan SEA Games 2017. Pemerintah Malaysia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin meminta maaf atas terjadinya insiden bendera Indonesia terbalik pada ajang SEA Games 2017 di Malaysia. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin menegaskan tidak ada kesengajaan dalam insiden tersebut. Pada acara pembukaan SEA Games 2017 yang berlangsung meriah kemarin diwarnai dengan kesalahan pemasangan bendera Indonesia pada buku panduan. Dalam buku panduan acara pembukaan, bendera Indonesia yang seharusnya merah putih justru tercetak menjadi putih merah. Kesalahan tersebut kemudian mendapatkan respon keras dari Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Imam Nahrawi pada akun Twitternya. Menpora Imam Nahrawi mengaku kecewa dengan insiden fatal tersebut. Menpora Malaysia Khairi Jamaluddin langsung membalas cuitan Menpora Imam Nahrawi dan meminta maaf. Khairi juga mengaku menyayangkan kesalahan cetak yang terjadi dan menegaskan negaranya tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Sebelumnya Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio pun menyesalkan insiden terbaliknya bendera merah putih pada buku panduan SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia memastikan TNI telah berkoordinasi dengan pihak kedutaan terkait hal itu. Hal itu dikatakan Gatot saat memberi kuliah umum di salah satu kampus di kawasan Grogol, Jakarta Barat.
Gatot meminta masyarakat menerapkan azas praduga tak bersalah. Ia juga berharap masyarakat Indonesia berpikir positif lantaran pihak panitia telah meminta maaf atas insiden tersebut. Namun demikian, Gatot tetap menyesalkan insiden terbaliknya bendera merah putih pada buku panduan SEA Games 2017. Ia memastikan TNI telah berkoordinasi dengan pihak kedutaan terkait hal itu. SEA Games souvenir booknya bendera terbalik, Pak. Pendapat Pak. Saya cek kepada duta besar di sana, duta besar sudah mengajukan nota protes kepada pemerintah. Ya, sangat disayangkan sebagai negara tetangga seperti itu, tapi sudah ada permintaan maaf. Ya, ya. Kita berpikiran positif bahwa panitia juga sudah minta maaf berarti ketidaksengajaan itu. Ya, terima kasih ya. Presiden Joko Widodo menyesalkan terjadinya insiden pemuatan foto bendera Indonesia terbalik di buku panduan resmi SEA Games 2017. Saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia. Pemerintah Indonesia masih menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia karena insiden pemuatan foto bendera Indonesia terbalik di buku panduan resmi SEA Games 2017. Namun menurut Presiden hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Hal tersebut disampaikan Presiden usai memberikan sertifikat tanah di kawasan Tamrin, Jakarta. Kita sangat menyesalkan kejadian seperti itu, tapi tidak usah dibesar-besarkan lah. Kita menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia dalam hal ini, karena ini menyangkut sebuah kebanggaan nasionalisme dari bangsa kita Indonesia. Saya kira nanti kita menunggu permintaan maaf resmi dari pemerintah Malaysia. Ya. Panitia penyelenggara SEA Games 2017, MASOK sudah mengeluarkan surat permintaan maaf terkait insiden itu. Dalam surat itu, pihak MASOK menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun usai permintaan maaf tersebut, ternyata ada insiden berikutnya, yakni bendera Indonesia kembali dimuat terbalik dalam media massa Malaysia, koran Metro. Bendera terbalik ini termuat dalam infografis yang menjelaskan negara-negara peserta SEA Games dengan artikel bertajuk Mencari Jagoan edisi Minggu 20 Agustus. Ya, dan saudara, kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya konferensi pers antara Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Bapak Imam Nahrawi, dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Khairi Jamaluddin, di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur terkait insiden kesalahan bendera Indonesia pada buku panduan SEA Games. Bendera ini adalah simbol kemegahan negara kita dan juga sudah pasti negara Republik Indonesia. Untuk makluman pihak media juga, saya telah mengarahkan supaya semua buku-buku tersebut tidak diedarkan lagi dan satu percetakan yang baru dibuat untuk perbetulkan kesilapan, dan kita akan hantar buku-buku tersebut kepada semua tetamu-tetamu berhormat daripada semalam, terutamanya wakil-wakil kerajaan ASEAN dan sebagainya, sebagai buku menggantikan buku yang mengandungi kesilapan tersebut. Saya juga telah memaklumkan kepada Bapak Imam tadi bahawa Menteri Luar Indonesia telah pun berhubung dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Hanifah Ahmad, dan saya telah menerima panggilan daripada Datuk Seri Hanifah tadi, dan Datuk Seri Hanifah telah memaklumkan bahawa satu permohonan maaf rasmi akan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia kepada Kementerian Luar Republik Indonesia, dan permohonan maaf rasmi tersebut termasuk permohonan maaf rasmi saya pada tengah hari ini pada Bapak Imam secara lisan dan secara bertulis adalah satu langkah untuk menzahirkan kekesalan Malaysia sebagai tuan rumah terhadap apa yang telah berlaku. Akhir kata, saya harap atas semangat setia kawan, semangat serumpun, permohonan maaf ini dapat dipertimbangkan oleh Kerajaan Indonesia dan juga rakyat Indonesia, dan kita dapat terus membina hubungan yang baik antara kedua-dua negara.
bahawa hubungan ini saya rasa banyak yang lebih baik daripada kekurangannya. Dan tanggungjawab kita adalah untuk memastikan bahawa selama Sukan C ini kita dapat mengeratkan lagi silaturahim dan kita dapat meraihkan persahabatan antara Malaysia dan juga Indonesia. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Menteri Khairi yang saya hormati dan seluruh pejabat Kementerian Sukan Belia Malaysia dan seluruh rekan-rekan dari Indonesia, KOI CDM, Wakil Duta Besar, dan teman-teman wartawan yang saya banggakan. Kami sudah bertemu empat mata dengan Pak Khairi. Beliau adalah sahabat baik saya, sahabat dekat saya, dan selama ini sangat kuat menjaga hubungan untuk mempererat kita sebagai sesama negara serumpun. Tentu hubungan baik ini harus kita jaga selama-lamanya. Dan kita memaklumi juga bahwa momentum SEA Games adalah di mana seluruh negara-negara ASEAN bertemu, menguatkan persahabatan, sekaligus mengokohkan bahwa kita harus tetap bersatu, memberikan ruang yang baik bagi atlet, dan menjunjung tinggi kehormatan negara-negara yang ikut di SEA Games ini. Karenanya kami memaklumi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menpora Khairi, dan tentu kami akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden Jokowi agar proses lebih lanjut bisa dilaksanakan, dan kita berharap bahwa hal ini tidak terulang kembali, karena apapun bendera adalah simbol masing-masing negara yang harus kita hormati, dan ajang SEA Games adalah sebuah kehormatan untuk kita junjung tinggi bersama-sama. Karenanya Pak Khairi, kami memaklumi, dan tentu Menteri Luar Negeri kami juga sudah menyampaikan bahwa sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan tentu proses berikutnya akan ditindaklanjuti. Dan tentu ini tidak boleh membuat semangat atlet Indonesia kendor dan atlet yang lain kendor. Sebaliknya, jadikan sebagai pelajaran penting agar di masa-masa yang akan datang tidak terulang kembali. Karena kita ingin memberikan yang terbaik, dan tentu hati kita harus lapang, harus luas, apalagi dalam rangka menguatkan kita sebagai sahabat yang cukup erat. Saya pribadi dengan Pak Khairi sahabat lama, dan tentu secara pribadi saya akan memaklumi itu dan maafkan itu. Tapi sebagai negara, tentu saya harus menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden surat yang disampaikan oleh Pak Khairi kepada kami, surat yang sangat berharga bagi pemerintah Indonesia. Karena sekali lagi, kiranya bendera merah putih sebagai simbol Indonesia untuk segera diperbaiki, dan saya juga membaca turunannya sampai di media-media di sini juga sempat dicetak dengan cetakan yang sama seperti yang kami terima semalam. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua dan tidak merubah sedikit pun persaudaraan dan persahabatan kita Indonesia dan Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdua gitu. Betul. Ya, sementara itu, Saudara, Komite Olimpiade Indonesia atau KOI meminta buku panduan SEA Games 2017 di Malaysia dicetak ulang karena bendera Indonesia terbalik. Ketua Umum KOI Erick Thohir menyesalkan terjadinya kesalahan tersebut. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir menyesalkan terjadinya kesalahan dalam pemuatan gambar bendera Indonesia terbalik yang termuat dalam buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam buku bertajuk Souvenir Spesial yang dibagikan kepada tamu undangan termasuk Menpora Imam Nahrawi saat upacara pembukaan Pesta Olahraga Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, terlihat kesalahan panitia pelaksana SEA Games 2017. Tidak hanya pada buku panduan SEA Games, harian Malaysia juga memuat gambar bendera Indonesia terbalik. Ketua Umum KOI Erick Thohir dalam rilisnya menyatakan insiden bendera Indonesia terbalik menunjukkan keteledoran dan ketidaktelitian. Meski persahabatan adalah warisan terbesar dalam olahraga, namun kesalahan dalam menampilkan atau menyajikan identitas negara lain tetap tidak bisa dibenarkan. KOI akan menyampaikan nota protes dan keberatan kepada Presiden NOC Malaysia Tunku Imran dan Sekjen Beng Chop Low tentang hal ini. KOI juga meminta buku panduan SEA Games 2017 ditarik dari peredaran setelah diganti dengan pemuatan bendera merah putih yang benar. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin meminta maaf atas insiden kesalahan pemasangan bendera Indonesia pada buku panduan pembukaan SEA Games 2017. Pemerintah Malaysia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin meminta maaf atas terjadinya insiden bendera Indonesia terbalik pada ajang SEA Games 2017 di Malaysia. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin menegaskan tidak ada kesengajaan dalam insiden tersebut. Pada acara pembukaan SEA Games 2017 yang berlangsung meriah kemarin diwarnai dengan kesalahan pemasangan bendera Indonesia pada buku panduan. Dalam buku panduan acara pembukaan, bendera Indonesia yang seharusnya merah putih justru tercetak menjadi putih merah. Kesalahan tersebut kemudian mendapatkan respon keras dari Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Imam Nahrawi pada akun Twitternya. Menpora Imam Nahrawi mengaku kecewa dengan insiden fatal tersebut. Menpora Malaysia Khairi Jamaluddin langsung membalas cuitan Menpora Imam Nahrawi dan meminta maaf. Khairi juga mengaku menyayangkan kesalahan cetak yang terjadi dan menegaskan negaranya tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Sebelumnya Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di buku panduan SEA Games 2017. Dalam buku panduan upacara pembukaan SEA Games 2017, bendera merah putih ditampilkan terbalik. Upacara pembukaan SEA Games 2017 berlangsung meriah, namun di balik kemeriahan itu terselip insiden mengecewakan menyusul terbaliknya bendera merah putih di buku panduan resmi SEA Games 2017. Bendera Indonesia dipasang terbalik menjadi putih merah dan dijelaskan mengenai tahun Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi murka dan mengecam keras keteledoran yang dibuat panitia pelaksana. Imam menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kemenkumham, Kemen PMK, Kepolisian dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuala Lumpur. Sementara Menpora Malaysia Khairi Jamaluddin meminta maaf atas kejadian ini. Mirsa, Malaysia menyampaikan permintaan maaf terkait insiden gambar bendera merah putih yang terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Permintaan maaf disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin melalui akun Twitternya. Khairi memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam insiden ini. Insiden bendera Indonesia terbalik di halaman 80 buku panduan SEA Games tersebut menjadi viral usai diperlihatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Imam Nahrawi. Dalam akun Twitternya, gambar tersebut bendera merah putih tercetak terbalik menjadi putih merah. Imam Nahrawi menyatakan kekecewaannya atas insiden itu melalui Twitter.
insiden gambar bendera merah putih yang terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Permintaan maaf disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Hairi Jamaluddin melalui akun Twitternya. Hairi memastikan tidak ada kesengajaan dalam insiden ini. Insiden bendera Indonesia terbalik di halaman 80 buku panduan SEA Games tersebut menjadi viral usai diperlihatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Imam Nahrawi. Dalam akun Twitternya, dalam gambar tersebut bendera merah putih tercetak terbalik menjadi putih merah. Imam pun menyatakan kekecewaannya atas insiden itu melalui akun Twitternya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait insiden ini, kita sudah bergabung lewat saluran telepon dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Mbak. Iya, Pak Imam, memang Malaysia ini sudah meminta maaf ya terkait dengan insiden ini. Lalu apa langkah yang akan dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia dan juga Kemenpora Indonesia terkait dengan insiden ini selanjutnya? Pertama, kita menyesal bahwa di peristiwa yang sangat bersejarah bagi perhelatan olahraga di kawasan Asia ini, tanpa ada penelitian lebih lanjut, tanpa ada evaluasi lebih lanjut, kemudian kita bertamu disuguhi buku majalah yang tapi saya sangat kaget melihat itu. Iya. Nah, bendera kita dipasang terbalik di sana. Nah, kemudian tahu pertama kita sudah tidak terakhir dan berbagai macam organisasi. Nah, apakah harus undang atau tentu ini tidak menjadi alasan, tapi ini tentu akan berkenan lebih lanjut. Ya, detail apa yang dari ini. Baik. Dari informasi yang sudah didapatkan, mungkin apakah buku tersebut akan diralat dengan segera gitu, Pak Imam? Mengingat SEA Games ini kan masih lama. Saya belum mendengar langsung dari nanti ada upaya-upaya apa begitu. Oke. Maka cabut, mau minta maaf, ya, kita menyangkut soal masalah kita ya. Dan kalau bicara tentang kemudahan warna bendera kita, sesungguhnya sangat mudah dibanding negara-negara lain. Iya, betul. Kenapa harus berbalik? Sementara negara-negara lain yang lebih rumit warna benderanya juga terpasang dengan baik dan rapi. Nah, karenanya kita akan lihat perkembangannya seperti apa, dan tentu saya tidak bisa mengambil keputusan sebelum konsultasi dengan Bu Menko PMK, kemudian Bu Menku, dan ada juga tadi Menkumham, Ketua KOI, dan Oke. Nah, kalau memang Pak Imam merasa itu bendera Indonesia ini cukup mudah dikenali, apakah Pak Imam merasa atau Kemenpora merasa ada unsur kesengajaan begitu? Karena Menpora Malaysia kan sudah meminta maaf dan berkata tidak ada unsur kesengajaan. Dan apakah mungkin ada pertemuan selanjutnya besok pagi antara Pak Imam dan juga Menpora untuk mendesak permintaan secara resmi begitu? Ya, kami tadi juga mendapat kabar bahwa besok sahabat Hairi, Menpora Malaysia, sahabat saya ingin bertemu dengan saya. Tentu ini hal yang bagus, yang positif. Dan tentu pada pertemuan besok saya ingin mendengar penjelasan beliau seperti apa, agar persahabatan ini tidak terkendali hanya soal teknis yang mungkin ini menjadi catatan penting bagi kita semua agar lebih hati-hati ke depan. Baik, terima kasih Menpora Imam Nahrawi untuk sambungan teleponnya di Metro Malam kali ini.
dengan 7 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Sementara Indonesia menduduki posisi 4 dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Berikut klasemen sementara SEA Games 2017 Malaysia. Medali SEA Games 2017 dengan 7 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Sementara Indonesia menduduki posisi 4 dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Indonesia hari ini mendapat tambahan 2 medali perak dari atlet maraton Agus Prayogo dan 1 medali perak lainnya dari cabang sepak takraw. Dengan 7 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Sementara Indonesia menduduki posisi 4 dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Berikut klasemen sementara SEA Games 2017 Malaysia. Medali SEA Games 2017 dengan 7 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Sementara Indonesia menduduki posisi 4 dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Indonesia hari ini mendapat tambahan 2 medali perak dari atlet maraton Agus Prayogo dan 1 medali perak lainnya dari cabang sepak takraw. Medali perak ini memang sebenarnya di bawah ekspektasi karena Agus diunggulkan dan diharapkan meraih medali emas. Namun ternyata dia dikalahkan oleh atlet Singapura yang tadinya Agus sudah memimpin ya sampai kilometer 40, tetapi ternyata di kilometer terakhir bisa dibalap ya, disalip oleh atlet Singapura. Dengan hanya meraih medali perak ya, betul perak. Jadi posisi kita belum terdongkrak dari posisi 4 perolehan medali. Padahal kita target menjadi juara umum dengan 55 medali. Nah, ini setelah hasil hari ini dan setelah pembukaan SEA Games, besok ada 15 cabang dipertandingkan dan kita menargetkan 4 medali, 3 diantaranya adalah emas. Nah, tentunya kita berharap para atlet itu yang diunggulkan di cabang panahan, bowling itu dapat menorehkan sesuai hasil yang dicapai. Dengan begitu ya posisi Indonesia diharapkan akan lebih baik begitu. Betul ya, itu sepertinya dibukanya nggak mulus gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Bintang untuk informasinya di Hot Isu Media Indonesia kali ini.